Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasalnya yang ke-7, ayat 11 sampai dengan 19. Karena itu, andai kata melalui imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, mengapa masih perlu ditetapkan seorang yang lain menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut aturan Harun? Sebab, jikalau imamat berubah, dengan sendirinya berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan apapun tentang imam-imam. Hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain seperti Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusiawi, tetapi berdasarkan kuasa hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkaulah imam untuk selama-lamanya, menurut aturan Melkisedek. Di satu sisi, suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, karena hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Di sisi lain, diperkenalkan suatu pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Sahabat Alkitab, saat kita berkunjung ke pameran-pameran rumah, maka sejauh mata memandang, kita akan dengan mudahnya melihat maket-maket perumahan yang sedang ditawarkan pada pameran tersebut. Maket-maket tersebut tampak begitu nyata dan menggiurkan mata. Bahkan dapat mendorong seseorang untuk melakukan pembelian rumah. Namun, betapapun indahnya maket itu, tentu jauh lebih indah dan berharga rumah yang digambarkannya. Inilah yang juga kita saksikan dalam perikop kita kali ini. Sebagaimana dapat kita lihat di sepanjang surat Ibrani bahwa Yesus digambarkan sebagai sang imam besar yang menjadi pengantara sekaligus menjadi kurban itu sendiri. Imam memiliki posisi yang penting dalam ritual keagamaan Yahudi. Penulis Ibrani hendak menunjukkan sepenting itulah Yesus dalam bangunan iman seorang Kristen. Bahkan posisinya melebihi imam-imam besar yang selama ini ada. Demi menunjukkan perbedaan tersebut, ditegaskan mengenai imamat Melkisedek yang menjadi dasar dari imamat Yesus. Imamat Melkisedek ini sudah ada jauh sebelum Lewi ada. Sementara orang-orang Yahudi saat itu mengikuti jalur imamat Lewi. Perbedaan itu untuk menegaskan superioritas Yesus sebagai satu-satunya imam besar yang patut diikuti. Ia adalah pengantara yang membawa manusia kepada Allah sekaligus sang anak domba Allah itu sendiri. Jalur imamat Lewi yang selama ini ada hanyalah pengantar kepada sesuatu yang lebih baik. Bukan berarti tidak bermakna sama sekali. Namun, hanya melalui pengorbanan Yesuslah kita dapat diselamatkan. Hal tersebutlah yang membuat kehadiran Kristus menjadi begitu bernilai bagi dunia. Maka, marilah kita mengikuti Kristus dengan penuh rasa syukur dan ketaatan. Di dalam Kristus sajalah ada keselamatan dan penebusan. Jangan ragu untuk menundukkan kehidupan kita seutuhnya kepada Allah. Seringkali banyak peristiwa yang dapat menggoyahkan iman kita kepada Tuhan, tetapi di balik semua peristiwa tersebut, Tuhan senantiasa berkenan untuk meneguhkan langkah kaki kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu melalui Yesus Kristus.
Ya Tuhan, teguhkanlah hati kami untuk selalu mengikuti-Mu dengan penuh syukur dan ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.